Halo, jumpa lagi dengan saya di video berikutnya. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, pasti mendapatkan notifikasi. Video kali ini kita membicarakan mengenai bagaimana cara menggunakan Zoom Meeting lewat HP atau smartphone. Nah, pertama-tama kita harus install dulu aplikasinya di Play Store ya, seperti yang muncul di hadapan kita. Nah, nanti setelah kita install dari Play Store ya, kemudian kita buka Zoom-nya ya. Nah, lagi proses penginstalan, kemudian kita buka ya. Nah, kita buka Zoom-nya. Ya. Nah, nanti kalau sudah kita buka Zoom-nya, nanti kita pilih ya, kita pilih sign in ya saja agar langsung masuk ke akun Google email kita. Nah, kebetulan saya sudah daftarkan akun Google saya. Muncul langsung seperti ini ya, ada new meeting, join, schedule, dan share ya. Nah, itu menu-menu yang ada di aplikasi Zoom Meeting. Nah, setelah kita udah masuk ke dalam, maka kita mulai melihat satu persatu ya. Lihat ini personal meeting ID. Ini yang harus kita ingat. Kita mempunyai personal ID ya, seperti saya tadi personal ID-nya itu ya. Kemudian yang tak kalah pentingnya, kita harus setting ya. Kita harus setting aplikasi Zoom Meeting kita sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Lihat seperti yang ada di hadapan Anda ya. Perhatikan semua posisinya supaya nanti pada saat live kita tidak menemukan kendala ya, alias lancar ya. Nah, kalau sudah oke semua, kita kembali ke setting lagi, kembali ke menu ya. Nah, ini menunya ya. Nah, saran saya kita lebih baik menjadwalkan Zoom Meeting kita ya, seperti yang ada di hadapan Anda ya. Lalu kita cek posisinya ya. Nah, meeting kalau mau pakai password silahkan di checklist, kalau enggak ya di off kan ya. Hostnya juga on, lalu peserta juga on ya. Semua posisi on kelihatan di hadapan Anda. Nah, kalau sudah, kita bisa menschedulekan ya, pertemuan apa, rapat apa, tanggal berapa, dari jam berapa sampai jam berapa ya. Nah, kalau sudah ya, kita posisinya itu adalah pembuat acara. Nah, kalau kita ikut meeting itu tekan join meeting ya. Join meeting artinya bukan kita yang buat rapatnya, tapi orang lain. Maka kita harus meminta ID-nya ya, ID join meetingnya ya. Nah, kemudian ini menu share screen ya. Nah, share screen ini juga kita bisa pakai lewat HP ya, tapi kalau bisa dalam bentuk PDF ya, supaya bisa langsung kelihatan jelas di layar ya. Memang tampilannya sedikit berbeda dengan di laptop, tapi bisa ya. Kita ubah menjadi PDF dulu dokumen kita dan data-data yang ingin kita tampilkan dan dilihat oleh peserta meeting ya. Nah, itu tampilannya ya. Nah, kita ingat personal meeting ID ini kalau kita buat dan kita sebagai hostnya ya. Nah, kalau kita ingin join, maka kita harus tahu ID meetingnya ya. Nah, karena tadi sudah disetting, pasti lancar dalam rapat-rapat di Zoom Meeting ini. Nah, ya. Nah, ini menu-menu yang harus kita ketahui ya. Kemudian kalau kita langsung start meeting, berarti kita memulai live ya, pertemuan kita ya. Kita sebagai host ya, kita tekan ya. Nah, itu dia ya, muncul di sana ya. Arti saya sebagai host
sudah menekan start meeting, artinya sudah mulai. Saya menunggu teman-teman peserta untuk bergabung di Zoom meeting ini ya. Semoga jelas ya. Jadi kalau mau videonya kita tutup, kita tekan gambar video, nah seperti itu. Nah kalau kita tekan lagi hidup, kita tekan lagi off ya. Begitu juga dengan suara sebelah kiri ya. Lalu di sebelahnya adalah video seperti yang saya tunjukkan di atas ya. Nah partisipannya baru saya sendiri sebagai host. Nah kita menunggu. Biasanya kalau kita sudah buat jadwal, maka peserta yang kita ingin undang hadir di pertemuan ini pasti akan mengklik ya alamat yang sudah kita buat. Nah baiknya ketika kita membuat jadwal, teman-teman kita tinggal klik alamatnya, langsung gabung ya di Zoom meeting kita. Jadi tidak perlu lagi minta ID. Jadi kita sudah buat, bahkan kita bisa buat pengantarnya ya, pengantarnya di jadwal itu. Kemudian kita buat pengantarnya, kemudian kita tuliskan ID meetingnya, dan juga kalau mau di password ya kita kirim juga password. Jadi sekalian satu halaman kita kirim ke teman-teman yang ingin mereka hadir di Zoom ini ya. Jadi gampang sekali, bukan? Demikianlah cara penggunaan Zoom meeting ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.